Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amru Mulia Pratama, NPM S1D020008 dari Program Studi Agribisnis Universitas Bengkulu. Dengan dosen pembimbing Bapak Wisman SPD MPD, mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad ini terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Yang kedua, huruf vokal. Huruf vokal ini terdiri dari A, I, U, E, O. Selanjutnya yang ketiga adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah huruf yang terdiri dari kecuali A, I, U, E, dan O, yaitu hurufnya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya adalah huruf diftong. Huruf diftong ini terdiri dari beberapa unsur. Contohnya AI dibaca AI, AU dibaca AU, dan OI dibaca OI. Selanjutnya adalah huruf kapital. Huruf kapital ini biasa disebut huruf besar, yang mana digunakan untuk awalan sebuah kata suatu kalimat. Selanjutnya adalah huruf miring, yang mana huruf miring ini biasanya digunakan untuk kalimat-kalimat bercetak miring yang penting. Oke, selanjutnya adalah huruf tebal. Huruf tebal ini sama seperti halnya huruf miring, biasanya dia dibedakan karena mempunyai arti tersirat dan tersurat tersendiri. Nah, itulah bagian-bagian dari pemakaian huruf. Oke, selanjutnya dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu penulisan kata. Penulisan kata ini terdiri dari beberapa bagian pula. Yang pertama adalah kata dasar. Kata dasar ini ditulis sebagai satu kesatuan. Yang kedua adalah kata turunan. Kata turunan ini biasa disebut kata yang berimbuhan. Yang ketiga adalah bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis lengkap dengan tanda hubung. Selanjutnya adalah gabungan kata, yang mana gabungan kata ini ditulis secara serangkai. Selanjutnya adalah kata ganti. Kata ganti ini juga ditulis serangkai dengan kata yang mendahului atau yang mengikutinya. Yang keenam adalah kata depan. Kata depan ini merupakan suatu awalan atau kata awalan. Dan yang terakhir adalah partikel, yaitu kalimat yang mendahului dan mengikutinya. Itulah macam-macam penulisan kata. Selanjutnya, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia adalah pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca ini sangat banyak unsur-unsurnya. Yang pertama, tanda titik. Salah satu contoh penggunaan tanda titik adalah digunakan untuk suatu gelar. Contohnya IR titik Soekarno. Yang kedua, tanda koma. Salah satu pemakaian tanda koma adalah untuk pemisah nama tempat dan tanggal. Contoh, Bengkulu, 29 September 2020. Selanjutnya, tanda titik koma. Tanda titik koma ini pada umumnya hampir sama dengan tanda koma, cuman kedudukannya lebih tinggi daripada tanda koma. Contohnya pada kalimat majemuk yang terdapat rincian di dalamnya. Selanjutnya adalah tanda titik dua. Salah satu contoh tanda titik dua itu digunakan saat pengisian biodata. Contoh, nama titik 2 Amru Mulia Pratama, tempat tanggal lahir titik 2 Bengkulu, 29 September 2002. Selanjutnya adalah tanda hubung atau yang biasa dikatakan tanda strip. Itu biasa digunakan untuk poin-poin kata. Selanjutnya tanda tanya. Tanda tanya ini digunakan untuk kalimat bertanya. Selanjutnya tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk suatu kalimat seruan atau perintah. Selanjutnya adalah tanda petik. Salah satu contoh tanda petik biasanya digunakan saat membuat teks monolog atau dialog. Selanjutnya adalah tanda kurung.
Tanda kurung ini biasanya digunakan untuk penyamaan kata. Selanjutnya adalah tanda garis miring. Biasanya tanda garis miring ini digunakan untuk pemisahan kata yang sama atau mirip. Dan yang terakhir adalah tanda penyingkat atau apostrof, yang mana ini digunakan untuk penyingkatan kata. Nah, itulah bagian-bagian unsur-unsur pemakaian tanda baca. Selanjutnya, dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada yang dinamakan singkatan dan akronim. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah singkatan. Singkatan ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution sama dengan Abdul Haris Nasution. Selanjutnya yang kedua, singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga, pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya NKRI sama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atau contoh lain UI, Universitas Indonesia, UNIB, Universitas Bengkulu. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, Perseroan Terbatas, atau SD, Sekolah Dasar, SMP, Sekolah Menengah Pertama, dan SMA, Sekolah Menengah Atas. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih yang diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM titik sama dengan halaman, atau DLL titik, dan lain-lain. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A titik, N titik sama dengan atas nama. Oke, yang kedua adalah akronim. Akronim ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, akronim nama diri yang terdiri dari huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya, BIG, Badan Informasi Geospasial. Selanjutnya yang kedua, akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik, atau contoh lain Sumut, Sumatera Utara, Kaltem, Kalimantan Tengah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, atau contoh lain rudal, peluru kendali. Baiklah, itulah macam-macam dari bagian singkatan dan akronim. Dan selanjutnya yang terakhir, dalam Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia adalah angka dan bilangan. Yang pertama adalah angka. Ada beberapa contoh bagian angka. Yang pertama adalah angka yang menunjukkan bilangan utuh besar, yang mana dapat dieja sebagian agar lebih mudah dibaca. Yang kedua adalah angka digunakan untuk menyatakan suatu unsur. Contohnya, yang pertama, panjang, berat, luas, dan isi. Yang kedua, satuan waktu. Yang ketiga, nilai uang. Dan yang terakhir, jumlah. Selanjutnya adalah bilangan. Beberapa contohnya adalah yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf. Dan kedua atau yang terakhir adalah bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Baiklah, itulah sedikit materi dan pemahaman mengenai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Semoga tersampai dengan jelas dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.